Karena kata sayang. ini akan Ini dari kelompok 2. Muhammad Fajr Hasan, Jadi Tayhan Nabi, Muhammad Zaran Ramadan, Desa Sakmandedi, Setia Zawin Mutawar. Zaira. Bab 1. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia. Menurut Biro Komunikasi 2018, luas total perairan Indonesia mencapai 6.400 km persegi dan memiliki 17.504 pulau karena Indonesia mempunyai luas total 8,3 juta km persegi. Sehingga Indonesia memiliki hasil laut yang berlimpah terutama di sektor perikanan. Tetapi fakta ini berbanding terbalik jika diukur dengan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia dan para nelayan. Kami memilih permasalahan ini untuk dibahas, sehingga judul yang akan kami bahas yaitu peningkatan ekspor di sektor perikanan untuk merealisasikan kesejahteraan nelayan. Pendefinisian masalah. Maka dapat disimpulkan bahwa ekspor perikanan meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia masih sangat rendah. Keterbatasan sarana menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah untuk mencangkup wilayah nelayan sehingga pendistribusian subsidi kurang merata. Hal ini juga disebabkan karena jumlah nelayan yang terlalu banyak sehingga kesejahteraan setiap nelayan kurang optimal. Di sisi lain, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan keuangan negara dapat menghambat proses ekspor hasil perikanan. Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah juga dapat menjadi faktor terjadi kasus korupsi sehingga kesejahteraan nelayan terus menurun. YY diagram. Permasalahan ini berawal dari adanya informasi terkait rendahnya kesejahteraan nelayan. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan nelayan, yaitu keterbatasan sarana, jumlah nelayan yang terlalu banyak, dan pendistribusian yang tidak merata. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan terdiri dari sekian ribu pulau, sehingga pemerintah sulit menyalurkan dana bantuan. Tidak hanya itu, pendistribusian subsidi yang tidak merata dikarenakan kurangnya dukungan finansial dari pemerintah dan penyalahgunaan keuangan negara. Menurut analisis kami, berdasarkan YY diagram, kami menyimpulkan penyebab utama rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan karena kurangnya dukungan finansial. Metode Scamper adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tantangan atau permasalahan. Penulis menggunakan bagian modify, magnify, dan minify, atau yang biasa disebut dengan modifikasi, memperbesar, dan memperkecil. Berikut adalah solusi yang dibuat dengan metode Scamper berdasarkan permasalahan yang ada. Yang pertama, meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. Yang kedua, meningkatkan dan memperluas pemberdaya masyarakat nelayan. Yang ketiga, memperluas pencaharian titik ekspor baru untuk mendorong ekspor. Yang keempat, meningkatkan surplus neraca perdagangan dan mengendalikan defisit secara menyeluruh. Berdasarkan tabel KTDA di atas, penulis memiliki pertimbangan solusi untuk terpenuhinya pemberian subsidi kepada nelayan dengan biaya sebesar 600.000 per keluarga atau setara dengan 1,2 triliun. Dapat kita lihat pada tabel berikut, solusi yang paling sulit diterapkan adalah meningkatkan dan memperluas pemberdayaan masyarakat nelayan dengan total 153. Terdapat beberapa masalah ketika hendak menerapkan solusi potensial masalah tersebut. Kami analisis menggunakan metode KTPPA. Berikut adalah hasil analisis kami. Pertama,
yaitu kurangnya kemampuan nelayan dalam mengawetkan ikan. Penyebabnya yaitu kurangnya edukasi dari pemerintah terhadap nelayan. Pencegahan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan secara gratis. Solusi terakhir yaitu menyerahkan kepada dinas perikanan setempat. Masalah kedua yaitu terjadinya pencurian ikan. Penyebab yaitu kurangnya tingkat keamanan di sekitar lokasi. Pencegahan yang dilakukan yaitu menempatkan petugas keamanan. Solusi terakhirnya yaitu operasi tangkap tangan oleh aparat yang berwenang. Masalah ketiga, terdapat pandangan nelayan yang menolak adanya perubahan. Penyebabnya yaitu kurangnya semangat hidup dan sikap yang terlalu pasrah dengan kondisi hidupnya. Cara untuk mencegah masalah tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi. Solusi terakhir adalah pemerintah melakukan aksi koersi. Masalah terakhir yang mungkin timbul adalah sulitnya mengorganisir nelayan. Penyebabnya yaitu menempatkan nelayan sesuai dengan job desk-nya. Solusi terakhir adalah memberi sanksi tegas bagi pelanggar. Setelah menganalisis potensi masalah menggunakan metode KTTPA, kami menarik kesimpulan bahwa solusi terbaik adalah menyerahkan permasalahan kepada dinas perikanan setempat. Hal tersebut kami lakukan karena setiap potensi masalah mungkin terjadi, namun dari berbagai solusi yang ada, tindakan antisipasi ini adalah solusi yang paling mudah diterapkan oleh pemerintah. Gantt chart. Metode Gantt chart kami gunakan untuk menyusun jadwal kegiatan dalam rangka penyaluran dana subsidi agar tidak ada jadwal yang bertumpukan. Deployment chart. Metode deployment chart digunakan untuk membagikan pekerjaan sesuai dengan divisi yang telah ditentukan. Budget. Tabel budget berfungsi untuk menghitung dana yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa honor per divisi memiliki pengeluaran yang paling besar, yaitu sebesar 224 juta dari total pengeluaran sebesar 432.510.500 rupiah. Kami menggunakan diagram dalam penyusunan prototipe yang berfungsi untuk menjelaskan alur pendistribusian subsidi. Langkah awal yang dilakukan adalah mendata para nelayan oleh kepala desa masing-masing tempat. Setelah itu, para penerima bantuan akan diberikan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman seputar pekerjaan seorang nelayan. Dalam proses pengedukasian nelayan, pemerintah akan memberikan subsidi sebagai modal utama agar nelayan dapat meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Langkah selanjutnya yaitu pemerintah melakukan survei lapangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi telah digunakan sesuai dengan fungsinya. Langkah terakhir yaitu melakukan sosialisasi rutin sekaligus menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas peningkatan kesejahteraan nelayan telah selesai. Evaluasi. Berdasarkan peningkatan ekspor di sektor perikanan untuk merealisasikan kesejahteraan nelayan, dipilihlah solusi yang tepat untuk meningkatkan ekspor di sektor perikanan. Kelompok kami menggunakan daftar periksa evaluasi untuk melihat ketetapan dari solusi tersebut. Yang pertama, apa solusi yang diterapkan untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk? Ya, dengan mengadakan edukasi seputar teknik pengawatan ikan dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, apakah resiko dan konsekuensi mungkin timbul dari akibat solusi koersi? Apa sudah diperhitungkan? Ya, resiko dan konsekuensi yang akan terjadi penolakan secara terbuka dan beberapa tindakan menolak bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan menghambat proses pembangunan kondisi masyarakat nelayan. Yang ketiga, apakah solusi meningkatkan keamanan lingkungan dan aturan perikanan oleh petugas sudah berjalan dengan baik? Ya, dari segi keamanan sudah mulai membaik karena adanya aturan operasi tangkap tangan langsung oleh petugas atau kepolisian, sehingga sudah diperhitungkan secara matang dengan menugaskan aparat keamanan agar dapat menanggulangi masalah pencurian ikan. Apakah solusi pencarian titik ekspor baru dapat meningkatkan ekonomi? Ya, solusi ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekspor para nelayan. Namun, penerapan ini harus ditingkatkan untuk menjamin produk yang harus diekspor, yaitu harus sehat dan aman sebelum diekspor ke negara lain. Yang kelima, apakah nelayan tidak terbebani dengan solusi yang diterapkan pemerintah berupa sanksi? Seharusnya nelayan tidak merasa keberatan karena kebijakan berupa sanksi tersebut bukan solusi utama. Apabila nelayan melakukan pelanggaran, maka solusi yang pertama diterapkan adalah menyerahkan kepada dinas perikanan setempat. Jika nelayan tersebut sampai diterapkan adalah menyerahkan ke dinas perikanan setempat.
Jika nelayan tersebut sampai dikenakan sanksi, maka tindakan itu dianggap sudah melewati batas pelanggaran. Indonesia memiliki hasil laut yang berlimpah, dibuktikan dengan luas perairannya yang sangat besar. Tetapi, dengan hasil yang sebanyak itu, nelayan sebagai penangkap ikan tidak merasakan hasil yang berlimpah tersebut. Para nelayan cenderung memiliki hidup tidak berkualitas jika ditinjau dari hasil laut yang mereka dapatkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan finansial dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi sarana para nelayan atau memberi dukungan edukasi untuk membudidayakan ikan atau melaut. Sehingga solusi dari permasalahan ini yang paling tepat adalah dengan cara memperluas pencarian titik ekspor baru untuk mendorong ekspor hasil laut para nelayan melalui pemberian subsidi oleh pemerintah secara merata. Dengan pemberian subsidi, nelayan dapat mengembangkan edukasi dan membeli prasarana yang lebih memadai untuk meningkatkan standar kehidupan para nelayan.